Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran fikih. Adapun materi pada kesempatan kali ini adalah materi pada pelajaran ke-17. Ya, kita langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kepada hadis ke-24. An Abbad ibn Tamimin an Abdullah ibn Zaid ibn Asim al-Mazini radhiyallahu anhu qala syukiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu yukhayyalu ilaihi annahu yajidu asy-syai'a fi as-salati faqala la yansarifu hatta yasma'u sautan aw yajida rihan. Hadis ke-24. An Abbad ibn Tamimin an Abdullah ibn Zaid ibn Asim al-Mazini radhiyallahu anhu qala syukiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai'a fi as-salati faqala la yansarifu hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Artinya, dari Abbad bin Tamim, dari Abdullah bin Zaid bin Asim al-Mazini radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang laki diadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dia seolah-olah mendapati sesuatu, yaitu kentut ketika salat. Beliau bersabda, tidak perlu membatalkan salatnya hingga ia mendengar suara atau mencium bau. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, di dalam hadis ini dijelaskan bahwa ceritanya adalah seseorang itu diadukan kepada Nabi. Ada yang mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa dia seolah-olah mendapati sesuatu seperti kentut ketika sholat. Nah, ketika sholat itu orang tersebut seperti kayak ada kentut gitu, kayak ngerasa kentut gitu. Nah, kayak kentut. Apa namanya? Mohon maaf, duburnya atau pantatnya itu seperti ada gerakan kentut seperti itu, seperti keluar anginnya kayak gitu. Nah, ini gimana ketika sholat padahal? Apakah harus membatalkannya, ataukah melanjutkannya, ataukah berwudu kemudian melanjutkannya, atau mulai dari awal lagi, atau bagaimana? Maka apa yang kata Rasulullah, Rasulullah bersabda, yaitu dia tidak perlu membatalkan sholatnya hingga ia mendengar suara atau mencium bau. Nah, di dalam hadis ini dijelaskan bahwa ketika orang tersebut kayaknya kentut nih, tapi nggak tahu kentut apa enggak, ketika sholat tuh, Rasulullah bilang tidak perlu membatalkan sholatnya hingga ia mendengar suara atau mencium bau. Jadi tetap lanjutkan sholatnya, baru kalau ada suara kentut atau ada bau kentut baru pergi meninggalkannya. Tapi kalau tidak, maka tidak perlu untuk membatalkan diri, karena sifat ragu-ragu itu dari syaitan dan harus dihilangkan. Tidak perlu untuk ragu-ragu. Ya, harus yakin kita ketika sholat. Adapun ketika ragu kayaknya udah kentut atau tidak, maka harus diyakinkan bahwa dia itu tidak kentut. Kecuali kalau mendapatkan suara atau bau, maka itu pasti sudah kentut. Tapi kalau belum ada itu belum dikatakan kentut. Nah, ada hadis lain, maknanya adalah dalam sebuah riwayat itu, ketika seorang sedang sholat, itu ada kalanya syaitan itu mengganggu. Syaitan itu selalu mengganggu, dan ada kalanya itu mengganggunya dengan apa? Dengan ditiup duburnya, ditiup pantatnya, sehingga seperti ada kentut.
Nah, mungkin beberapa dari antum sudah merasakannya. Nah, itu seperti ada kentut. Nah, yang seperti ini itu tidak benar, itu dari syaitan. Kecuali kalau ada suara atau ada bau, maka itu sudah batal. Tapi kalau belum, maka itu belum batal. Intinya di dalam hadis ini, kalau orang itu lagi sholat, terus kayak ngerasa mau kentut, kemudian dia bingung nih, lanjut apa enggak, kentut apa enggak tadi, itu nggak usah ragu, yakin aja dia tuh lanjutin sholatnya. Terus apa yang dilakukan? Dia yakin, kemudian dia dia kalau dapat suara atau kalau dapat bau baru dia membatalkan, karena otomatis batal. Tapi kalau belum, jangan ragu, yakin itu adalah masih suci, masih dalam keadaan sholat, bukan dari apa, tapi itu gangguan syaitan. Nah, faedah yang bisa kita ambil, yang pertama, seorang yakin bahwa dirinya telah berwudu, kemudian dia ragu apakah dirinya berhadas atau tidak, maka pendapat yang kuat yang terpilih adalah dia tetap dengan keyakinan semula bahwa dia masih dalam keadaan suci. Ya, jadi kalau orang sedang ketika seorang sedang berwudu dalam keadaan suci, kemudian ketika itu orang tersebut ragu nih, udah batal atau belumnya, maka dia yakin, dia harus yakin bahwa dia belum batal, boleh untuk sholat. Jangan dikit-dikit ragu wudu lagi, ragu wudu lagi, enggak, itu syaitan. Tapi yakin dia tuh enggak batal, kecuali sampai kentut, sampai ada baunya, sampai ada suaranya atau kencing. Nah, itu baru batal. Tapi kalau belum, ketika sholat atau ketika wudu itu nggak perlu ragu, melainkan yakin bahwa tetap suci. Tapi kalau benar-benar jelas ada baunya, ada suaranya, suara kentut atau dia kencing, ya udah berarti itu batal. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua adalah apabila dia yakin dirinya berhadas dan ragu udah wudu lagi atau belum, maka wajib bagi dia berwudu. Nah, beda halnya tadi kalau udah suci. Kalau udah suci terus ragu udah batal belum, ya tetap suci. Nah, ini udah batal nih. Dia sudah batal. Kemudian dia ragu, udah berwudu atau belum ya? Maka dia harus berwudu. Dia yakin kalau dia udah hadas, udah batal, berarti harus berwudu. Wudu sebelum sholat. Ya, itu faedah yang kedua. Kemudian yang ketiga, tidak boleh seseorang apabila dia melakukan suatu ibadah, kemudian dia keluar atau tinggalkan ibadah tersebut semaunya sendiri, kecuali ada sebabnya. Nah, di sini dijelaskan bahwa nggak boleh nih, tidak boleh kita tiba-tiba membatalkan diri. Sholat nggak ada apa, tiba-tiba batal. Puasa nggak ada pengen apa, nggak ada apa, tiba-tiba batal. Itu nggak boleh. Kecuali ada sebabnya. Kalau sholat batal, sebabnya batal, boleh ditinggalin. Kalau puasa tiba-tiba sakit, boleh dibatalin. Tapi kalau tidak apa-apa, itu jangan. Dalam sebuah ayat Allah berfirman, wala tubtilu a'malakum, dan jangan kalian batalkan amalan kalian. Jadi amalan yang ada pada diri kita itu kita lanjutkan dari awal sampai akhir. Jangan sampai batal di tengah-tengah. Karena kalau batal itu sia-sia. Pertama, yang kemudian yang kedua itu akan tidak mendapatkan pahala amalan tersebut karena diulangi lagi. Baiklah, inilah pelajaran kali ini. Walhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga Allah beri catatan pahala untuk kita semuanya. Silakan jika ada pertanyaan bisa di kolom komentar atau langsung via Japri. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa untuk mempelajari pelajaran dari awal sampai akhir dan tugas-tugasnya dikerjakan semuanya. Sekali lagi, nanti ketika datang ke pesantren itu langsung ujian dan siap untuk melaksanakan ujian, maka belajar di rumah.
Nastatim dua kafawatil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.